Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya. Buktinya kalian bisa temui di Museum Trinil dan Sangiran. Manusia purba yang ditemui di Indonesia ada 3 jenis nih. Yang pertama ada Pithecanthropus, ada Meganthropus, dan yang terakhir ada Homo. Sebelum itu, apa sih manusia purba? Manusia purba adalah manusia yang hidup di zaman prasejarah sebelum adanya tulisan dan sisa-sisa keberadaannya ditemukan sebagai fosil. Pertama kita ada Pithecanthropus mojokertensis. Ia ditemukan di Kapuh, Klagen, Kota Mojokerto, bagian utara Provinsi Jawa Timur pada kisaran tahun 1930-an yang ditemukan oleh von Koenigswald. Pithecanthropus mojokertensis hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau nomaden. Mereka sering memanfaatkan bahan-bahan alam untuk bertahan hidup. Salah satu hasil kebudayaan mereka adalah kapak perimbas. Dia memiliki tinggi badan sekitar 160 hingga 180 cm dan volume otak antara 750 hingga 1300 cc. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, desa pinggiran Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan saat itu adalah berupa bagian atas tengkorak, tulang rahang, dan tulang kaki. Pithecanthropus erectus ini memiliki tinggi badan sekitar 160 hingga 180 cm. Lalu pada bagian belakang kepala, ia mempunyai bentukan yang menonjol dan ia mempunyai volume otak sekitar 900 cc dan bentuk wajahnya yang hampir menyerupai kera. Meganthropus paleojavanicus. Dia ditemukan oleh von Koenigswald di wilayah Sangiran dengan berciri-ciri bertubuh besar dan tegap, memiliki tulang pipi yang tebal serta tonjolan kening yang mencolok, hidung lebar, rahang kuat dengan otot kunyah yang besar, bervolume otak sekitar 900 cc dan memakan tumbuh-tumbuhan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di Jawa pada masa Pleistosen. Mari kita lanjut ke spesies Homo. Homo wajakensis. Dia ditemukan pada tahun 1889 di dekat Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Volume otaknya diperkirakan sekitar 1630 cc, lebih besar dari rata-rata volume otak manusia modern saat ini. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua Flores oleh Peter Brown dan G. Mike Marwood bersama rekan-rekan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003 lalu. Homo floresiensis diperkirakan hidup sekitar 30.000 sampai 18.000 tahun yang lalu dan telah mampu membuat peralatan dari batu dan memasak dengan api. Kapasitas otaknya sangat kecil, hanya sekitar 320 cc, dan ukuran tubuhnya yang kecil yaitu sekitar 1 meter. Homo floresiensis kerap disebut sebagai hobbit atau manusia kerdil. Dan yang terakhir ada Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia modern, spesies manusia yang paling berkembang dan satu-satunya yang masih hidup sampai sekarang. Kata Homo sapiens yang berarti manusia yang bijaksana. Mereka mempunyai kemampuan berpikir abstrak, berbahasa kompleks, membuat budaya dan seni dan teknologi. Mungkin segitu saja dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.